Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, santri dan santriwati Pondok Pesantren Muslim Khotimah. Perkenalkan, nama Ana Yogi Setiawan Febriansyah. Insya Allah mengampu mata pelajaran sosiologi di kelas 10 IPS, 10 IPA, dan 10 PK. Untuk di kelas IPS, insya Allah durasi yaitu per pekan sebanyak 3 jam mata pelajaran, sedangkan untuk di IPA dan PK yaitu durasinya 1 jam mata pelajaran per pekan. Dikarenakan di IPA dan PK itu kategorinya masuk ke lintas minat. Insya Allah selama 1 tahun ini, semester 1 dan semester 2, Ana akan mengajar di kelas antum dan antum semuanya. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan bermasyarakat. Seperti yang telah kita ketahui bahwa diri kita masing-masing adalah bagian dari masyarakat. Kalian tergabung di keluarga inti kalian masing-masing, di mana keluarga inti kalian masing-masing yaitu ayah, ibu, adik, atau kakak itu adalah bagian dari masyarakat tempat tinggal kalian masing-masing. Nah, baik, materi sosiologi di kelas 10 ada sekitar 4 bab. Insya Allah ini adalah materi yang akan kita pelajari. Yang pertama kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan kajian sosiologi itu sendiri. Di mana di bab 1 kita akan mempelajari tentang fungsi sosiologi dalam mengenali gejala sosial di masyarakat. Jadi sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat tadi. Di mana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat itu banyak hal-hal atau masalah-masalah sosial atau sering juga disebut sebagai gejala sosial. Yang kedua, yaitu bab 2, kita akan mempelajari tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Kita akan mengenali diri kita sebagai individu, sebagai makhluk kelompok, dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling kita. Bab 3, kita akan mempelajari tentang ragam gejala sosial di masyarakat. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari secara luas, secara kompleks, dan menyeluruh bagaimana berbagai macam gejala sosial yang ada dalam fenomena masyarakat kita saat ini. Dan yang terakhir, kita akan belajar menjadi seorang peneliti dengan babnya yaitu penelitian sosial. Ini nanti kita akan menyusun sebuah rancangan penelitian sosial di mana kalian akan melakukan eksperimen penelitian mengenai gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat yang dibahas di bab 3 tadi. Baik, kita akan mulai mempelajari sosiologi yaitu bab 1 yang judulnya adalah fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Sebelum kita mulai ke materi, kita harus mengenali dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, kita harus mengetahui mengenai sosiologi sebagai ilmu sosial. Yang kedua, materi ini menjelaskan tentang realitas sosial sebagai sebuah objek kajian. Jadi sosiologi itu mempelajari tentang realitas sosial atau fakta-fakta sosial, di mana fakta sosial itu menjadi objek kajian sosiologi. Yang ketiga, sosiologi mempelajari atau menjelaskan tentang kehidupan sosial yang objektif, yang objektivitas, di mana sosiologi itu mempelajari bukan khayalan, bukan imajinasi, tapi sosiologi mempelajari tentang hal-hal yang terjadi pada saat ini dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita yaitu untuk mengidentifikasi beberapa gejala sosial yang terjadi pada kehidupan masyarakat saat ini. Contohnya, pembelajaran daring yang kita lakukan ini efek dari sebuah wabah yang sedang menyebar di berbagai negara, termasuk negara kita, sehingga efeknya itu social distancing dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu gejala sosial dan banyak lagi gejala sosial yang lainnya. Salah satunya ini kemacetan, berdesak-desakan memasuki sebuah gerbong kereta api. Ya, ini adalah gejala sosial gitu, dalam kehidupan masyarakat kita. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke bagian pertama di subbab bab 1 ini, yaitu tentang sosiologi sebagai sebuah ilmu sosial. Jadi, sosiologi merupakan salah satu rumpun di
ilmu sosial. Ini ada dua tokoh sosiologi yang sangat berpengaruh ya bagi perkembangan lahirnya kajian sosiologi. Di sebelah kanan antum itu ada lukisan dari sosok sosiolog muslim, sedangkan di sebelah kiri antum dan antuna semua itu adalah sosok sosiologi barat ya. Nanti kita lihat dari kedua tokoh tersebut mana sebenarnya yang secara keilmuan diakui sebagai bapak sosiologi katanya, atau yang mencetuskan lahirnya kajian ilmu sosiologi. Kita dari sebelah kanan dulu, yaitu lukisan dari sosok bernama Ibnu Khaldun. Beliau adalah seorang filsuf gitu ya, filsuf Muslim ya. Pada waktu itu beliau meneliti tentang kehidupan sosial, politik, ekonomi, kehidupan masyarakat Arab ya, pada khususnya, dan dia tuliskan ya dalam suatu buku, suatu karangan, dan karangannya diberi nama yaitu Muqaddimah ya. Itu bukunya sangat tebal sekali ya, sangat lengkap, sangat rinci menceritakan tentang kehidupan masyarakat pada waktu itu. Sedangkan di sebelah kiri antuna semuanya, itu adalah sosiolog barat bernama Auguste Comte yang lahir pada abad ke-17 ya, pada waktu terjadinya sebuah kekisruhan di kehidupan bangsa Eropa, terutama di Prancis, yaitu terjadinya sebuah fenomena yang disebut sebagai revolusi Prancis, di mana terjadi kerusuhan sehingga menyebabkan Raja Louis ke-16 itu dihukum pancung secara beramai-ramai oleh rakyatnya sendiri dan disaksikan oleh masyarakatnya itu sendiri gitu ya. Maka dari itu Comte merasa perlu adanya ilmu tentang kajian di bidang masyarakat. Maka tercetuslah buku namanya Course Filosofi Positif. Di sana ada teori namanya teori 3 tingkat perkembangan pemikiran masyarakat katanya. Nah, dari kedua tokoh ini ternyata yang diakui sebagai sosok yang mencetuskan lahirnya sosiologi yaitu pada Auguste Comte, yaitu pada abad ke-17 tersebut ketika revolusi Prancis. Sedangkan Ibnu Khaldun katanya hanya sebagai pembuka jendela saja untuk melahirkan kajian di bidang masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke bagian awal, yaitu mengenal tentang arti atau makna secara bahasa dari ilmu sosiologi itu sendiri. Dalam buku nanti yang akan kalian dapatkan setelah kembali ke pondok atau dari literatur yang bisa kalian download di materi yang telah Sana berikan, sosiologi itu berasal dari dua bahasa katanya, yaitu bahasa Latin dan bahasa Yunani. Asal katanya yaitu sosiologi itu socius dan logos. Socius itu berasal dari bahasa Latin yang artinya kawan, teman, atau dalam arti yang lebih luas yaitu masyarakat. Sedangkan logos itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti kata atau berbicara, atau sering juga orang bilangnya pengetahuan. Jadi secara bahasa, sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang cara berteman atau cara bermasyarakat. Di sini antum dan antuna semua nanti akan berteman gitu dengan orang-orang yang berasal dari berbagai daerah ya, dari Sabang sampai Merauke itu Indonesia, bahkan mungkin ada yang dari luar negeri gitu yang hadir di Husnul Khotimah ini. Maka itu jadi modal sosial kalau menurut saya, dimana antum semua harus memiliki banyak teman dan kita pelajari ilmunya yaitu tentang sosiologi ini, dimana sosiologi itu kan secara umum mempelajari tentang masyarakat, di mana masyarakat skup yang kecilnya itu adalah keluarga. Keluarga skup yang lebih kecilnya itu adalah suami dan istri yang saling ta'aruf gitu kan awalnya, sehingga menikah, memutuskan menikah dan akhirnya memiliki keturunan, anak, cucu dan seterusnya.
Dari kumpulan keluarga-keluarga inilah akhirnya membentuk sebuah kesatuan yang lebih luas, yaitu masyarakat. Nah, di sini pun antum semua tergabung di kelas, gitu. Kelas 10 IPA, 10 IPS, 10 PK di asrama, gitu juga kan tergabung. Nanti akan berteman, berkelompok ya. Ya, maka silahkan bergaul, bertambah temannya dari berbagai pelosok daerah. Sehingga akan menjadi modal sosial ketika antum nanti sudah keluar dari Pondok Pesantren Husnul Khotimah, kemanapun Anda pergi, karena antum dan antuna semua banyak teman di mana-mana, nanti antum bisa minta tolong gitu ke teman dan yang ada di berbagai daerah tersebut. Kita masuk ke bagian kedua. Setelah kita mengenal hakikat sosiologi sebagai sebuah ilmu, bagian kedua kita masuk ke hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Mungkin yang jurusan IPA dan PK bertanya gitu, mengapa sih jurusan IPA, jurusan PK harus belajar ilmu sosial, yaitu sosiologi? Ingat, kita ada sebagai makhluk, sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah, salah satu makhluk ciptaan Allah selain jin dan malaikat dan binatang dan lain-lain gitu. Kita memiliki hakikat sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial katanya. Yang pertama, hakikat manusia sebagai makhluk individu memiliki dua ciri atau sifat katanya. Yang pertama, manusia itu bersifat unik. Yang kedua, manusia itu bersifat otonom. Yang pertama, manusia itu bersifat unik. Artinya bahwa penampilan fisik, kemampuan, kebutuhan, perasaan, serta sikap yang dilakukan setiap individu manusia itu pasti berbeda-beda. Sekalipun orang yang kembar identik misalnya, pasti ada sisi fisik yang berbeda. Walaupun secara keseluruhan kalau kita amatinya itu seperti mirip, tapi kalau kita sudah mengenal itu pasti ada bedanya. Contohnya misalnya orang tuanya pasti bisa membedakan mana kakaknya, mana adiknya, si anak yang kembar itu. Kemampuannya setiap orang pasti berbeda-beda. Ada yang jagonya di IPA gitu, di bidang IPA. Ada yang jagonya di IPS, ada yang jagonya di PK gitu. Kebutuhannya juga pasti berbeda-beda. Sekarang kita sedang duduk menyaksikan materi ini, kebutuhan kita sekarang beda-beda. Ada yang kebutuhannya misalnya istirahat, kurang istirahat, ngantuk, akhirnya ogah-ogahan menyaksikan tayangan slide dari PowerPoint yang saya buat. Ada yang kebutuhannya makan gitu, makanya ada yang sambil menonton video ini mungkin sedang makan, sedang minum gitu. Ada yang kebutuhannya refreshing, jalan-jalan karena jenuh selalu di rumah saja gitu. Ada juga misalkan kebutuhannya lain-lain pokoknya. Ini pasti beragam setiap individu. Yang kedua perasaannya, ada yang sedang bahagia, sedih, marah dan lain-lain. Sikap misalkan. Sikap juga nanti pasti beda-beda. Ada yang sangat terpuji akhlaknya. Ada juga mungkin kurang terpuji akhlaknya. Hingga mungkin di Pondok Pesantren Husnul Khotimah ini nanti diarahkan untuk minimal akhlaknya sama ya, berakhlakul karimah gitu. Karena kalian menjadi seorang santri. Nah, yang kedua sifat atau ciri dari manusia sebagai makhluk individu yaitu otonom. Bahwa manusia itu katanya bebas menentukan jalan hidupnya masing-masing, asal bertanggung jawab atas pilihannya. Mungkin beda dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya, misalnya malaikat telah memilih jalan hidup untuk taat, sehingga misalnya malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, maka tugasnya hanya menyampaikan wahyu saja. Iblis misalnya diberikan pilihan yaitu untuk sesat, untuk menyesatkan kita manusia gitu. Sedangkan manusia itu diberikan pilihan nanti di akhirat kan. Ada surga, ada neraka gitu. Mudah-mudahan kita semua digolongkan sebagai ahli surga gitu ya nanti. Amin ya robbal alamin. Itu ya, jadi manusia itu bersifat otonom. Antum sekarang milih jurusan IPA, IPK, IPS, itu diberikan kebebasan. Nanti antum di masa depan mau bekerja di bidang kedokteran, di bidang misalnya perkantoran, mau berwira swasta, atau mungkin yang
akhwat mau jadi ibu rumah tangga saja gitu. Itu adalah pilihan dari hidup kalian masing-masing. Itu menandakan bahwa kita ini sebagai makhluk individu. Selain hakikat manusia sebagai makhluk individu tadi, manusia juga jangan lupa atas hakikat yang lainnya, yaitu kita sebagai makhluk sosial. Maka dari sinilah kita harus belajar sosiologi, karena tadi sosiologi itu di definisinya adalah ilmu tentang berteman gitu. Bagaimana kita harus wajib bersosialisasi dengan orang-orang di sekeliling kita. Nggak ada orang yang bisa hidup sendiri gitu. Ya, antum misalkan lahir ke dunia ini dari rahim siapa? Coba. Dari rahim seorang ibu. Apakah ketika antum lahir bisa langsung jalan, bisa langsung berbicara, bisa langsung menggunakan panca indera kalian? Gitu. Tidak kan? Tapi ada orang-orang di sekeliling kalian yang memberikan ilmunya. Ini cara makan, ini cara misalnya berpakaian, ini cara berjalan, ya kan? Beda dengan hewan misalnya, ayam misalkan. Ketika menetas dari telur udah langsung bisa makan, udah bisa jalan gitu kan. Tapi manusia beda gitu kan. Kalau manusia baru lahir, terus silahkan Anda hidup sendiri, mati manusia gitu. Maka manusia itu dikategorikan sebagai makhluk sosial. Maka dari itu kita harus bisa bersosialisasi gitu, dengan orang-orang di sekeliling kita. Sekarang kalian tinggal di sebuah lingkungan pondok pesantren. Gitu. Kalian harus belajar bersosialisasi dengan teman-teman kalian di kelas, di asrama, di luar sana, gitu, dengan ustadz, gitu, dengan para karyawan dan lain-lainnya. Dan tunjukkanlah bahwa kalian itu memang santri yang memiliki akhlakul karimah sehingga disenangi dalam pergaulan sosialnya. Maka dari itu antum sebagai makhluk sosial harus menunjukkan sisi positif kalian, sikap positif kalian tadi. Sebagai makhluk individu kan sikap kita berbeda-beda gitu. Tapi ketika kita bersosialisasi, kita harus menunjukkan sikap-sikap yang positif. Misalnya sikap positifnya, misalkan tenggang rasa. Kita harus menghormati perasaan orang lain. Jangan banyak kita membuli teman-teman kita sehingga mengecewakan teman kita. Akhirnya teman kita yang dibuli keluar dari pondok pesantren Nusratul Timah. Yang kedua, kalian harus bekerja sama sebagai sebuah tim, sebagai sebuah kelompok. Misalnya, di kelas ini kalian harus bekerja sama sehingga kelas ini menjadi kelas yang nyaman. Di kelas IPA 7 misalkan, yang Ana sebagai wali kelasnya harus nyaman sebagai sebuah tim, harus saling bekerja sama. Dan yang terakhir misalnya contoh yang lain harus solid, harus kompak gitu kan. Antum sebagai sebuah satuan angkatan sekarang angkatan keberapa berarti antum semuanya? Itu harus kompak, tergabung dalam satu angkatan. Angkatan yang sama-sama masuk di kelas 10 Pondok Pesantren Husnul Khotimah tahun ajaran 2020-2021. Itu harus solid gitu. Maka dari itu hakikat kita sebagai makhluk sosial mewajibkan kita untuk mungkin dalam kurikulum di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah ini dimasukkan suatu ilmu sosial, yaitu sosiologi. Apalagi anak IPS-nya wajib itu belajar sosiologi karena nanti menjadi salah satu rumpun ilmu peminatan gitu ya, yang nggak bisa ditolak. Bahkan nanti akan menjadi salah satu poin penilaian untuk masuk perguruan tinggi lewat jalur nilai rapot itu untuk yang IPS gitu. Sedangkan untuk yang PK dan IPA mungkin diarahkan untuk mengasah kemampuan sosialnya. Sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, ini juga diperkuat dalam Al-Quran. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Inna akramakum inzallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa
bersuku-suku, lita'arofu, supaya antum dan antuna semua saling kenal mengenal. Bukan untuk saling mencela, bukan untuk saling membuli, ya, bukan untuk saling merendahkan. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Bukan orang yang paling kuat fisiknya, bukan orang yang paling cerdas ilmu pengetahuannya misalnya, tapi orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya, itu dalam surat Al-Hujurat bahwa manusia itu memang harus saling kenal mengenal. Maka dari itu kita harus sadar bahwa di diri kita selain sebagai makhluk individu ya yang memiliki karakter dan kepribadiannya yang beragam, kita juga memiliki sisi yang lain ketika kita mau berurusan dengan orang lain, yaitu sebagai makhluk sosial. Maka silahkan saling bertaaruf di sini. Sedangkan menurut filsuf, yaitu Aristoteles, bahwa manusia itu kodratnya adalah makhluk sosial, katanya. Dia tidak akan memperoleh keutamaan menjadi seorang yang baik, gitu kan, menjadi seorang yang hebat, gitu kan, kalau dia tidak memiliki teman, atau dia diasingkan oleh masyarakatnya. Banyak orang yang bilang gitu ya, orang hebat itu karena orang tuanya atau karena ada sosok perempuan katanya kan ya. Karena ada ibunya dan nanti mungkin kalau sudah menikah karena ada istrinya katanya. Itu kedua sosok itu adalah yang menjadikan kita menjadi orang yang baik katanya. Di antara orang-orang yang baik yang lainnya. Itu menurut Aristoteles. Bahwa menurutnya gitu ya, diperkuat lagi, manusia memang sewajibnya harus hidup bermasyarakat, nggak boleh hanya hidup sendiri saja, gitu ya. Jadi walaupun mungkin nanti ada kepribadian yang suka menyendiri, sewaktu-waktu dia harus tetap mengenal lingkungan masyarakat, minimalnya mengenal gitu ya, berbaur sekali-kali. Karena mungkin ada yang tidak bisa kita menafikan, ada beberapa karakter yang mungkin memang senangnya menyendiri misalnya. Tapi tetap saja sewaktu-waktu dia harus keluar dan berbaur dengan lingkungan yang ada di sekelilingnya itu. Minimalnya dengan keluarga kita. Masa kita menikah sama nanti antum dan antum semua menikah, gitu. Masa dengan pasangan kalian diem-dieman saja gitu kan ya. Itu ya, itu adalah salah satu yang dikatakan oleh Aristoteles dan tadi juga dikatakan dalam Al-Qur'an gitu kan ya. Oke. Kita lanjutkan materinya di pertemuan pertama ini, yaitu tentang objek sosiologi. Apa itu objek? Itu misalnya punya senapan. Apa yang menjadi objek si senapan itu? Apakah misalnya burung, misalkan? Apakah misalnya rusa, gitu ya? Atau misalkan orang, gitu. Berarti objek itu yang sasaran. Ini objek sosiologi. Berarti sasaran apa yang menjadi bagian dari rumpun ilmu sosiologi ini, yang menjadi kajian ilmu sosiologi ini. Jadi objek sosiologi itu secara umum gitu tadi adalah masyarakat, kehidupan masyarakatnya itu sendiri. Jadi sosiologi itu tidak mempelajari orang per orang, tidak mempelajari si Ustadz Yogi gitu kan ya, yang sedang ngomong sekarang di depan PowerPoint ini, bukan. Tapi sosiologi ini mempelajari bagaimana interaksi minimal yang terjadi pada dua orang dan lebih. Jadi sosiologi itu yang pertama mempelajari objeknya itu hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia lainnya. Di antara satu orang dengan orang lain berinteraksi. Di dalamnya itu adalah kajian sosiologi. Misalnya antum berbicara sama umi kalian, bagaimana sopan santun kalian berinteraksi ketika sama umi gitu. Nah, itu adalah kajian sosiologi yang pertama. Objek yang dipelajari sosiologi pertama. Apakah baik gitu kan?
sopan santunnya apakah buruk gitu. Nah, itu di dalamnya adalah kajian sosiologi. Yang kedua, objek sosiologi itu adalah mempelajari hubungan antara individu dengan kelompok. Bagaimana seorang individu berinteraksi dengan kelompok. Contohnya saya, secara jauh kita ini sedang berinteraksi, ya. Interaksinya interaksi tidak langsung gitu, pakai media. Nanti kita belajar di interaksi sosial itu di bab kedua, nanti kita pelajari lagi. Interaksi apa namanya yang tidak langsung itu. Jadi hubungan individu dan kelompok, misalnya saya sekarang berinteraksi dengan seluruh kelas 10 dari mulai IPA, IPS, dan PK. Itu di dalamnya adalah pelajaran kajian sosiologinya, ada sosiologinya. Ada yang nggak suka mendengarkan pemaparan materinya, karena nggak minat untuk belajar sosiologi. Ada yang suka. Itu kan adalah objek sosiologi. Efek yang ditimbulkan dari saya dan kalian berinteraksi. Yang ketiga, ya objek sosiologi adalah hubungan antar kelompok. Misalnya supporter sepak bola, misalnya antara Viking dengan The Jack. Di mana misalkan ada rasa kebanggaan sendiri gitu ya. Ada etnosentrismenya sendiri, misalkan rasa bangga terhadap klubnya. Akhirnya memunculkan suatu konflik sosial gitu. Oke, yang terakhir objek sosiologi itu adalah proses atau dampak ya yang ditimbulkan dari hubungan-hubungan sosial di atas gitu. Hubungan antara individu tadi, misalkan adanya akhlak yang buruk antara interaksi seorang anak dengan ibunya dan lain-lain gitu. Tadi ada yang tidak suka mendengarkan materi dari saya gitu kan. Atau kelompok tadi konflik antar supporter itu adalah konflik kelompok antar kelompok. Nah, itu adalah kajian sosiologi, dampak yang ditimbulkannya. Nah, ini 4 fokusan sosiologi ya, fokusan objek yang dipelajari oleh kajian sosiologi. Bagaimana mempelajari individu dan individu gitu kan, individu dengan kelompok, kelompok dan kelompok, dan dampak yang ditimbulkan karena hubungan sosial di atas tadi. Nah, ini harus diingat ya. Nah, baik, kita masuk ke bagian terakhir di pertemuan pertama ini. Kita akan mengenal bagaimana karakteristik atau ciri dari ilmu sosiologi ini sebagai ilmu pengetahuan. Kalian pasti memiliki cirinya masing-masing. Ustadz Yogi misalkan cirinya pendek, misalkan ya, kecil, hidup lagi. Misalnya antum memiliki badan yang tegap, misalkan kekar, misalnya pemberani dan lain itu adalah ciri dari kalian masing-masing. Nah, ini sekarang kita belajar tentang karakteristik atau ciri dari ilmu sosiologi ini ya. Yang pertama, sosiologi itu bersifat atau memiliki ciri empiris. Yang kedua, teoritis. Yang ketiga, kumulatif dan yang terakhir adalah non etis. Kita mulai dari yang pertama. Empiris gitu. Apa sih empiris gitu? Pernah dengar nggak? Pernah ya. Empiris itu bahasa kitanya adalah nyata gitu. Sesuai kenyataan. Jadi sosiologi itu ilmu yang mempelajari fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jadi ilmu yang mempelajari realitas sosial. Berdasarkan apa realitas sosialnya? Berdasarkan pengamatan. Pengamatan orang-orang yang berinteraksi tadi. Misal ya, sekarang misalnya terjadi konflik dagang antara Cina dan Amerika. Itu kita amati kan, maka itu adalah namanya empiris, nyata, terjadi. Artinya sosiologi itu tidak mempelajari suatu yang belum terjadi ya di masa yang akan datang. Memprediksi itu hanya menjadi sebuah kajian untuk memprediksi kehidupan sosial di masa yang akan datang. Mungkin itu ada, tapi itu dipelajari hanya untuk mengamati dampak-dampak sosial yang akan ditimbulkan dari suatu pembangunan jalan tol dan lain-lain. Nah, itu empiris juga itu karena itu memprediksi hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan ya kan
fakta-fakta yang terjadi saat ini. Itu namanya empiris. Ciri yang pertama. Yang kedua, cirinya itu teoritis. Jadi fakta masyarakat tadi, sosiologi itu akan selalu katanya membuat suatu gagasan teori. Jadi sosiologi itu nanti teorinya banyak sekali gitu. Kayak Comte tadi memiliki teorinya teori 3 tahap perkembangan masyarakat. Course de philosophy positif. Ibnu Khaldun itu punya teori juga, teori siklus. Teori tentang kehidupan masyarakat Arab yang saling saling kadang masyarakat itu ada di puncak kejayaan katanya, kadang juga masyarakat itu ada di masa keruntuhan. Itu dari fakta yang diamati dan dibuat teorinya. Dan banyak lagi, nanti kita akan belajar teori-teorinya. Teori itu bersumber dari mana? Dari fakta tadi, dari empiris tadi. Jadi dari fakta, sosiologi mengamati, diamati, dan akhirnya melahirkan suatu gagasan atau suatu teori. Yang ketiga, sosiologi itu bersifat kumulatif. Kumulatif itu, teori sosiologi itu tidak saling menghancurkan gitu. Beda misalnya dengan di sains, di IPA. Misal dulu dipercaya bahwa pusat edar tata surya itu adalah bumi, maka teorinya adalah geosentris gitu. Berjalannya waktu bahwa pusat tata surya itu bukan bumi, karena bumi juga berotasi. Gitu. Nah, mengelilingi apa? Mengelilingi matahari katanya. Maka tercetuslah teori baru yang mengalahkan teori geosentris itu, maka digantikan lagi dengan teori heliosentris. Itu dalam IPA gitu. Kalau dalam ilmu sosial, khususnya sosiologi, bahwa teori-teori sebelumnya itu tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dihancurkan oleh teori baru karena sifatnya kumulatif, memperbaiki, memperluas, memperhalus teori-teori sebelumnya. Misalnya teori siklusnya Ibnu Khaldun itu tidak dibahas oleh Ibnu Khaldun saja, banyak tokoh-tokoh sosiolog lain yang membahas tentang teori siklus itu. Ya. Itu yang ketiga, bersifat kumulatif sosiologi. Tidak gagasan-gagasan atau teori-teori tadi tidak saling kalah mengalahkan, tapi saling melengkapi, mengakumulasi. Gitu. Oke, yang terakhir, ciri ilmu sosiologi yang keempat adalah bersifat non-etis. Etis, apa itu etis? Baik atau buruk kan? Ini etikanya baik atau buruk? Gitu. Jadi non-etis itu sosiologi, sifat ilmunya itu sendiri, tidak menilai, ya, tidak menjudge baik buruknya suatu peristiwa yang ada dalam masyarakat, tapi menjelaskan sifatnya, menjelaskan fenomena tersebut. Contohnya misalnya, fenomena LGBT misalkan yang dilegalkan di negara Amerika Serikat misalkan. Itu kajiannya real terjadi, empiris. Dan sosiologi itu harus menjelaskan kenapa fenomena itu terjadi, bukan malah misalkan memberikan suatu statement bahwa LGBT itu misalkan kurang bagus gitu. Itu di sisi dari sudut pandang sosiologi, ya kan. Tapi kita boleh-boleh saja untuk memberikan statement seperti itu kalau misalnya kita menelitinya digabungkan dengan ilmu lain, misalkan dari ilmu agama, misalkan kan ada sosiologi agama nantinya, ya kan ada psikologi sosial gitu. Nah, kalau dihubungkan atau dianalisa juga dengan ilmu tersebut. Sedangkan ilmu sosiologinya itu sendiri sifatnya hanya menjelaskan saja. Dan mungkin nanti ujungnya juga solusinya apa untuk mengamati fenomena sosial tersebut. Baik, sekian pemaparan materi di pertemuan pertama kali ini. Ya, kita sudah membahas tadi yang pertama kita ulas ya tentang dua tokoh ya yang berpengaruh terhadap akhirnya ilmu sosiologi tadi. Antum masih ingat kan ya? Ada siapa aja? Oke, baik. Ada Ibnu Khaldun dari muslimnya, sosiolog muslimnya. Sedangkan dari baratnya itu
Auguste Comte. Yang menjadi bapak sosiologinya siapa? Awas hati-hati ya, karena fakta ilmunya adalah yang menjadi bapak sosiologi adalah Auguste Comte, ya bukan Ibnu Khaldun ya. Nanti kalau ada pertanyaan, ya mudah-mudahan nanti antum-antum semua jadi bisa membalikan fakta bahwa dari risetnya gitu, bahwa bukan Auguste Comte tapi Ibnu Khaldun gitu. Mudah-mudahan ya, tapi hanya. Oke, yang kedua tadi kita sudah bahas tentang hakikat kita sebagai makhluk individu dan makhluk sosial gitu kan. Sebagai makhluk individu kita memiliki dua sifat, otonom dan unik gitu kan ya. Sebagai makhluk sosial diwajibkan kita untuk bersosialisasi dengan orang-orang di sekeliling kita. Tadi kita belajar juga tentang definisi sosiologi secara bahasa gitu kan ya. Berasal dari dua bahasa Yunani dan Latin gitu kan ya. Sosius dan logos, artinya ilmu tentang berteman. Yang ketiga tadi kita belajar tentang objek sosiologi yang dipelajari oleh ilmu sosiologi. Tadi secara umum adalah masyarakat, sedangkan secara khusus tadi adalah interaksi antara individu dan individu, interaksi antara individu dengan kelompok, interaksi antara kelompok dan kelompok, dan yang terakhir adalah dampak yang ditimbulkan dari interaksi tersebut. Sedangkan yang terakhir tadi pemaparan materinya itu tentang ciri atau karakteristik dari ilmu sosiologi ini. Ada 4 tadi ya. Ada empiris, berdasarkan fakta, ada teoritis, fakta tersebut akan disusun menjadi suatu gagasan atau teori. Yang ketiga bersifat kumulatif, gagasan-gagasan itu akan saling melengkapi, saling memperbaiki, ya kan, sehingga menjadi suatu gagasan yang lebih kompleks, lebih lengkap, dan lebih bagus gitu kan, nanti analisa suatu masyarakatnya. Yang terakhir, sosiologi memiliki ciri bersifat non-etis, tidak menilai baik buruknya suatu peristiwa dari kehidupan masyarakat, tapi justru menjelaskan kenapa fenomena sosial itu terjadi. Dan mungkin nanti efeknya ujungnya bagaimana sosiologi memberikan saran untuk bisa menyelesaikan dari fenomena sosial tersebut. Ya, baik, nanti kita bertemu lagi di pertemuan kedua selanjutnya. Insya Allah kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh sosiologi yang lainnya ya, selain Ibnu Khaldun dan Auguste Comte beserta teori-teorinya. Nanti kita akan belajar juga nanti tentang gejala sosial, ya, itu yang dipelajari oleh sosiologi. Ya, akan juga membahas tentang secara lebih khusus lagi sejarah lahirnya sosiologi ya. Ada juga nanti akan belajar juga tentang sosiologi itu dikatakan sebagai ilmu yang interdisipliner gitu ya. Selalu bergabung dengan ilmu-ilmu yang lainnya gitu. Nanti rumpun sosiologi apa saja yang ada sekarang gitu. Banyak sekali. Lebih dari 50 kajian sosiologi ya, yang bergabung dengan kajian ilmu lainnya gitu kan. Dengan ilmu politik, nanti sosiologinya sosiologi politik. Dengan agama jadi sosiologinya sosiologi agama gitu kan. Dengan gender atau jenis kelamin ada sosiologi wanita ya kan, ada sosiologi gender gitu, sosiologi pendidikan gitu, sosiologi pembangunan, banyak sekali ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan kedua. Demikian semua pada materi dari saya. Mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan ya. Mari kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.